Episode 5, Malam Hari. Sila menghabiskan waktu dengan mempelajari cara berjalan mengenakan heels. Ia bersusah payah belajar sebab ia tidak pernah mengenakan benda runcing atau heels itu. Sila, kamu harus kuat ya. Demi papa, selama ini papa sudah banyak berkorban untukmu. Ini saatnya kamu membalas kebaikan papamu. Sila bergumam mengingatkan diri. Cukup lama Sila bergumam. Ia tanpa ragu mengobrak-ngabrik plastik hitam dan mengenakannya ke tubuhnya. Lalu mulai belajar kembali sampai ia benar-benar bisa mengenakan heels. Jam 5 pagi, kenapa sulit sekali berjalan mengenakan heels ini? Gerutu Sila. Sabar Sila, sabar, demi hadiah 1M dan rumah mewah untuk tempatmu tinggal. Jawab Sila sendiri mengelus kepalanya sambil mengangguk-angguk. Pendaftarannya hari ini ya, tapi tidak mungkin aku berpakaian seperti ini. Tubuhku bau sampah. Sila mengendus aroma tubuhnya sendiri. Sila kembali saat itu juga ke rumah sakit dan membersihkan diri di rumah sakit. Ia mengenakan baju kaos besar dan celana panjang. Sila, akhirnya kamu kembali. Kamu kerja apa sampai tidak pulang? Leon bangkit dari sofa sambil mengucek-ucek matanya. Maaf dokter, tadi malam saya berlatih untuk bisa berjalan mengenakan heels. Jawab Sila menyengir memamerkan heels usang yang diambilnya. Leon melebarkan matanya seketika. Kenapa kamu mengambil heels rusak seperti itu? Dokter, saya mau bekerja. Jawab Sila semangat. Nah, suara Suryo memanggil Sila. Papa kebangun ya? Sila berjalan mendekati Suryo lalu mengambil tangan Suryo mengecup punggung tangan Suryo. Leon menghubungi seseorang dan meminta orang itu membawakan heels ukuran heels yang tergeletak di lantai. Sila menjatuhkannya saat Suryo memanggil Sila. Kamu kerja apa, Nak? Tidak usah bekerja, temani papa di sini biar papa yang ganti biaya pengobatan papa, Nak. Suryo mengelus kepala Sila dengan lembut dan penuh kasih. Papa nggak boleh ngomong begitu ya. Sila akan bekerja keras untuk biaya pengobatan papa. Sila bekerja keras kok sama seperti papa. Sila berkata dengan bangga. Tapi Nak, papa tidak usah mikir apa-apa. Sila pernah bilang kalau Sila ingin menjadi model saat masih kecil kan, Pak? Bisik Sila. Suryo mengangguk pelan. Sila sedang mendaftar menjadi seorang calon putri Indonesia periode ke-7, bisik Sila dengan senyuman cerahnya. Nah, hidup di kota Jakarta ini sangat keras. Papa tidak mau kamu tertekan, Nak. Cegah Suryo. Sila tidak akan tertekan, Papa. Papa adalah kekuatan Sila. Jawab Sila. Suryo tidak bisa apa-apa saat Sila bersikeras untuk bekerja demi dirinya. Suryo merasa Sila akan mengalami banyak tekanan. Terlebih lagi wajah putrinya ini sangatlah cantik. Nah, Papa mohon jangan ikut ajang itu ya, bujuk Suryo. Papa, silakan melakukan apapun untuk Papa. Jika Sila menang akan dapat uang, rumah dan pekerjaan Papa. Sila merasa ini adalah pintu masuk Sila menuju keberhasilan. Sila menjelaskannya dengan lembut. Tanpa mereka sadari, Dr. Leon mendengar pembicaraan mereka. Leon menganga melihat Sila. Kasih sayang seperti apa yang mereka lalui? Mengapa aku terharu? Kenapa hatiku merasa iri? Apa yang terjadi? Mereka seperti keluarga bahagia yang sebenarnya? Batin Leon. Leon tidak mengerti mengapa ia bisa merasa Sila dan Suryo hidup bahagia selama ini, padahal tidak memiliki apa-apa. Sementara Leon memiliki segalanya, juga bisa iri dengan kasih sayang di antara Sila dan Suryo. Saya mohon jaga papa saya, dokter. Pinta Sila dengan serius menghapus sisa air matanya. Iya, tapi kenapa kamu bersikeras ikut ajang pencarian putri Indonesia itu? Hidupmu tidak akan tenang jika wajahmu sudah terekspos. Sila terdiam. Saya hanya memikirkan papa saya, dokter, bukan hal lainnya. Jawab Sila lalu hendak pergi namun tangannya dicekal oleh Leon. Ini pakailah heels ini. Leon memberikan paper bag berisi sebuah kotak. Dokter, saya akan bayar semua utang-utang saya. Sila menerima paper bag itu sambil tersenyum lebar. Sila berlari meninggalkan Leon yang terdiam. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku merasa dia bukan untukku. Aku yakin dia pasti akan menjadi incaran pria tampan kalangan teratas yang menginginkannya. Batin Leon dengan lemas.
Jika Sila memang mendaftar pekerjaan itu, artinya Sila akan mengekspos wajah cantiknya ke media. Sudah pasti kecantikan Sila mengalahkan siapapun. Sedang saat Sila kotor, jorok dan bau saja masih memukau, apalagi saat dipoles. Sila menutup wajahnya dengan masker dan kacamata hitam yang diberikan oleh Leon di dalam paper bag-nya. Sila menganga lebar melihat banyaknya peserta yang mendaftar menjadi calon putri Indonesia. Wajar aja sih, hadiahnya sangat fantastis. Batin Sila mengerti mengapa banyak perempuan yang mendaftar. Sila mendapatkan antrian puluhan ribuan. Ia tetap sabar meski harus didorong-dorong, tidak sabaran oleh orang di belakangnya. Jika tahu begini aku akan datang sekitar jam 4 pagi tadi, gerutu Sila dalam hati. Sila sebenarnya sabar menunggu, tapi orang-orang yang di belakangnya tidak sabar hingga mendorong-dorong dirinya. Tiba giliran Sila. "Apa wajahmu akan ditutup seperti itu?" tanya salah satu dewan juri. "Kenapa tidak ada yang cantik di antara mereka tanpa dipoles?" sungut juri pria. "Mana ada perempuan yang sangat cantik bak bidadari tanpa make up? Wanita itu sangat cantik saat di make up, goblok," ejek juri wanita di samping pria itu. "Apa kamu tidak akan lepas semuanya?" tanya juri pada Sila. Lepas yang mana kakak juri?" tanya Sila dengan kikuk. "Yang menutupi wajahmu itu," jawab semua dewan juri kompak. Iya, maaf kakak juri," cengir Sila melepaskan kacamata dan maskernya. Blus, keempat dewan juri terpana seketika melihat penampakan itu. Sila tidak menggerai rambutnya, tapi begitupun sangat cantik. "Saya pakai heelsnya ya kak?" Sila bertanya dengan polos. Mereka semua mengangguk-angguk seperti orang bodoh. Sila melihat kursi di belakangnya lalu duduk di sana dan memakai heels itu dengan sopan, bukan terlihat anggun dan berwibawa. "Kamu lulus, dapat tiket golden white," pekik seorang juri pria hingga semua juri melihat ke arah pria itu. "Tapi saya belum berjalan kakak juri," jawab Sila tidak mengerti. Ketiga juri sangat tahu juri pria bernama Agus itu sangat pemilih. Sejak awal sampai detik ini tidak pernah mengeluarkan tiket golden white-nya, dan setelah Sila adalah peserta pilihan Agus. Agus berdiri lalu berjalan mendekati Sila. Agus berdoa ala Hindu atau India ke arah Sila. "Ya dewa, ini sangat sempurna," decak Agus mengagumi Sila. Sila menatap polos semuanya. Ia tidak pernah mempedulikan penampilannya karena Sila adalah seorang gadis yang hidup sendiri di desa, tidak pernah memikirkan saingan wajah. "Ikut saya." Agus sendiri yang membawa Sila untuk dites fisik, seperti tinggi badan, berat badan, dan lainnya. "Sempurna sekali," decak Agus. Dengan takjub, ketiga juri pun ikut-ikutan mengekori Agus yang terlihat sekali begitu menspesialkan Sila. Sila masih terlihat kaku dan Agus dengan senang hati akan mengajari Sila menjadi seorang calon putri Indonesia yang anggun dan berkelas.